I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that deep bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dwi Adi Purnama Wahyudi dengan NIM 2202104020065. Saya merupakan mahasiswi aktif Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan membahas mengenai potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Menurut kalian, bisa nggak sih bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Sebelum saya membahas mengenai potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional, coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Banyak ahli bahasa yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahkan Collins pada tahun 2005 mengatakan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional dengan beberapa faktor. Yang pertama ada faktor dari bahasa itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah intrabahasa, dan juga faktor dari luar bahasa itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah ekstra bahasa. Yang pertama, faktor intrabahasa, di antara lain meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa di Indonesia dapat dikatakan sudah mapan. Hal ini memiliki arti bahwa beberapa aspek yang dikaitkan dengan bahasa Indonesia yang sudah diatur dan sudah dibakukan dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang biasa kita kenal dengan istilah EYD. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa yang relatif mudah untuk dipelajari. Maka dari itu banyak sekali warga negara asing yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional, dan juga pelafalan bahasa Indonesia sesuai dengan hurufnya. Sudah. Yang kedua adalah faktor bahasa. Faktor bahasa digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi secara langsung, dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung. Untuk faktor yang mempengaruhi secara langsung dapat kita lihat sebagai warga negara Indonesia. Kita mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Dengan hal ini kita dapat mendukung bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Bagaimana sih caranya? Dengan cara kita harus sering melatih diri untuk berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada teman, saudara, orang tua, dan orang yang tidak kita kenal. Memang tidak banyak warga negara Indonesia yang dapat berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tetapi mayoritas masyarakat Indonesia dapat menguasai dan dapat berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, diperlukan penutur yang memiliki sikap positif. Lalu, bagaimana sih menjadi penutur yang memiliki sikap positif? Yang pertama, kita harus sering melatih diri dan membiasakan diri untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan hal ini, kita akan memiliki rasa bangga terhadap bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan dengan hal demikian, dapat menjadikan kita menjadi penutur yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dan yang kedua, faktor ekstra bahasa yang mempengaruhi secara tidak langsung dapat kita lihat melalui sumber daya alam yang berada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dan indah. Dengan hal ini dapat menarik para wisatawan untuk berlibur dan mempelajari mengenai budaya yang berada di Indonesia. Dan juga untuk menarik para investor untuk berinvestasi di negara Indonesia. Dengan hal ini, para investor ataupun para wisatawan akan tertarik untuk mempelajari bahasa kita. Dan juga media elektronik, khususnya radio, seperti contoh BBC, Radio Australia, Suara Amerika atau Voice of America, Radio Belanda, secara rutin menyajikan siaran dalam bahasa Indonesia. Dengan hal ini, mereka juga mengajarkan kepada masyarakat negaranya untuk mempelajari atau memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat Amerika, Belanda, dan juga Australia. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari. Maka dari itu banyak sekali negara-negara yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia.
Seperti contoh Australia, Belanda, Hawaii, Suriname, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sebenarnya bukan cuma itu sih, masih banyak lagi negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Kalian tahu gak sih kalau di negara Australia sendiri banyak sekali beberapa negara yang mempelajari, bahkan mewajibkan siswa-siswanya untuk mempelajari bahasa Indonesia hingga kelas 7. Dengan demikian, berarti bahasa Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai bahasa yang internasional atau enggak sih menurut kalian? Dengan demikian, kalian sebagai warga negara Indonesia apakah tertarik untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Kalau iya, apakah kalian siap untuk menjadi penutur yang positif dengan cara bangga dengan bahasa Indonesia dan juga sering menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Kalau iya, coba tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Saya, Dwi Adi Purnamawidi, ingin meminta maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.